Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Allah ya Rabbi ya Karim, model nekat. Perahu penyeberangan antar pulau di Tanggamus karam akibat diterjang ombak tinggi. 7 penumpang selamat. Astagfirullah ya Allah. Ribuan kendaraan menumpuk di Pelabuhan Bakauheni karena pelayaran kapal Roro sering dihentikan akibat ombak tinggi di Selat Sunda. Lima penyelundup puluhan kilogram sabu-sabu lolos dari hukuman mati. Truk yang mengangkut buah sawit terguling di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Selasa siang. Muatan truk tumpah ke jalan dan sempat membuat kemacetan arus lalu lintas selama beberapa jam. Menurut sopirnya, truk tersebut awalnya mogok akibat mengalami patah as roda belakang. Saat diperbaiki, truk yang miring ditopang dengan kayu, namun nahas kayu tersebut malah patah hingga truk akhirnya terguling. Kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa karena pengemudi dan penumpang dalam truk sedang berada di luar kendaraan. Ini tadi kan patah as, terus itu saya benerin, nggak taunya cagaknya itu roboh. Bapak sama siapa? Sama istri saya. Ada korban nggak kira-kira? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini mau bawa kemana? Bawa ke atas, Ke atas ya? Berapa ton muatan? sekitar 8 ton. Itu ya? Ya. Terus awalnya tadi seperti apa? Awalnya ya cuman main dongkrak-dongkrak itu aja, begitu mau dilepas cagaknya roboh. Itu patah serumbung apa gimana? Atas rumbung. Awalnya. Lepas semua ya? Atas rumbung tapi udah di pinggir. Udah di pinggir ya? Terus dia tengah tahu-tahu ya? Tahu-taunya kita tarik langsung ambruk. Ada Langsung Bapak? patah. Lepas rodanya. Tapi nggak ada korban Pak ya? Nggak ada, Pak. Kemacetan arus lalu lintas akibat kecelakaan ini telah terurai setelah buah sawit yang tumpah ke jalan disingkirkan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Banyak warga tidak peduli dengan pilkada. Hal tersebut terbukti dari tingginya angka golput atau golongan putih pada pilkada serentak di Lampung beberapa waktu lalu. Berdasarkan data KPU Bandar Lampung, angka golput mencapai sekitar 48%, atau jumlah pemilih hanya di kisaran 52% dari jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pilih tetap atau DPT, sebanyak lebih dari 786 orang. Penyebab tingginya angka golput pada pilkada tersebut masih diselidiki KPU dan Bawaslu. Namun pihak KPU menyatakan fenomena tingginya golput juga terjadi di beberapa daerah di luar Bandar Lampung dan luar Lampung. Padahal target KPU jumlah pemilih pilkada minimal 70% dari angka DPT. Kalau kawan-kawan sendiri yang menulis itu kemarin target yang ditetapkan oleh Kota Bandar Lampung dan ketua yang lama ya 70% ya, dan angkanya memang di bawah target, tetapi tentu saja kita belum bisa menyimpulkan apa penyebabnya karena datanya baru masuk. Nanti perlu kajian, analisis lagi kira-kira apa sebenarnya yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih turun. Bukan fenomena khas Bandar Lampung, karena kalau kawan-kawan nanti bisa cari di Sumatera Utara misalnya itu angka partisipasinya 57, di Jakarta 55, jadi memang secara nasional ini jadi ini ya harus dievaluasi, tapi tentu saja kita belum bisa menyimpulkan penyebabnya ya. Minimnya jumlah pemilih pada hari pencoblosan lalu disayangkan oleh para pengurus partai politik.
Mereka mendesak KPU dan Bawaslu segera mengevaluasi kejadian tersebut karena hal tersebut bagian dari kegagalan KPU dan Bawaslu mensukseskan pesta demokrasi. Seperti diberitakan sebelumnya, Pilkada di Bandar Lampung tidak semeriah seperti pesta demokrasi sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari sepinya masa kampanye sebelum hari pencoblosan. Tidak ada pasangan calon yang menggelar acara besar seperti pentas musik dan pawai simpatisan layaknya pada kampanye-kampanye sebelumnya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para petani cabai terpuruk akibat harga cabai sedang anjlok. Harga cabai rawit kini hanya di kisaran Rp15.000 per kilogram. Padahal pada sekitar 1 bulan lalu masih di kisaran Rp35.000 per kilogram. Mereka yang terpuruk diantaranya para petani di Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Pawang. Mereka menyatakan harga cabai saat ini tidak sebanding dengan biaya operasional tanam dan tingginya harga pupuk serta obat-obatan. Para petani mengatakan tidak tahu penyebab pasti anjloknya harga cabai rawit. Namun menurut informasi yang diterima para petani dari Tengkulak, anjloknya harga cabai disebabkan masa panen yang bersamaan sehingga stoknya melimpah. Semula harga 50-40, sekarang turun jadi 16.000. Jenis cabainya apa itu, Mas? Cabai rawit Asmoro. Cabai rawit Asmoro. Ya. Kemudian dengan modal penanaman kita dengan hasil dengan modal penanaman kita sesuai nggak sih, Mas, dengan murahnya harganya? Untuk sekarang tidak sesuai, Pak. Pengeluaran cukup besar, namun hasil tani dan harga itu tidak sesuai. Mengeluh nggak dengan murahnya harganya? Sangat mengeluh, Pak. Harapannya apa sih kepada pihak terkait? Harapannya untuk Bapak Presiden Prabowo yang terhormat segera naikkan harga cabai supaya petani cabai makmur. Ya kendalanya kalau saat ini utamanya kalau pribadi saya ya harga lah. Harga untuk saat ini hanya 17.000 cabai caplaknya dan cabai keritingnya hanya 11.000. Itu per kilonya. Per kilonya. Dan apalagi obat-obatan sekarang kan mahal. Obat-obatan dan pupuknya itu kan mahal. Jadi harapan saya ya buat pemerintah lah intinya bisa memikirkan lah orang-orang seperti kami ataupun saya gitu, Pak pemerintahnya. Memang saat ini harga obat-obatan mahal ya, Mas ya? Mahal, obat-obatan sekarang mahal karena apalagi di zaman sekarang kan penyakit itu kan kalau sudah diobatin dosis tinggi, mau nggak mau kita larinya ke dosis yang lebih tinggi lagi. Para petani mendesak pemerintah turun tangan mengatasi kerugian para petani cabai. Mereka menyatakan bisa menerima harga cabai yang rendah, namun pemerintah harus menurunkan harga pupuk dan obat-obatan sehingga modal dan hasil panen bisa seimbang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Pawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.